harus sekolah seni nih. Padahal mak bapak gitu udah marah-marah. Bilangnya mau jadi apa seniman. Nah, itu tadi mau kutanyain tuh. Itu kan kalau di sini seni sulit untuk dibayar mahal. Iya kan? Karena orang selalu beranggapan bahwa seni itu hobi bukan pekerjaan. Tapi kalau di Jogja jadi duit. Iya. Tapi kalau sekarang agak harus diubah seperti itu. Udah mulai harus diubah dari sekarang bahwa kalau you mau pakai harus ada harga. Iya dong. Karena saya pertama sekolah. Iya. Bukan dapat karena cuma-cuma. Ada proses, waktunya sangat panjang untuk menjadi seperti sekarang tuh prosesnya panjang. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita udah memulai mendatangkan seorang tamu yang cantik sekali ya. Dia adalah seorang seniman yang pernah masuk TV juga kalau nggak salah gitu ya. Nah, iya TV, tapi nggak TV rusak, itu TV nasional bener gitu ya. Siap. Nah, namanya Eva, ya Bu Eva nih ya. Kakak dong, kakak. Nah, iya, kakak biar Eva. mudah. Iya benar. Kakak Eva lah, kakak Eva. Kakak ya. Jadi kalau misalkan kalau panggil ibu tuh kakaknya gimana gitu kan? Walaupun sudah beruban, tapi umur hanya formalitas belaka. Jiwa tetap muda ya. Benar. Aku pingin ngobrol-ngobrol sama Mbak Eva karena Mbak Eva nih lebih cenderung ke budaya ya, lebih ke budaya dan bekerjanya juga ya sebagai budayawan ya. Nggak tahu sih, nggak jelas kayaknya. Nggak jelas juga ya. Nggak jelas. Tergantung permintaan. Ya, tergantung permintaan. Karena bisa jadi MC, bisa jadi juga bisa jadi penyanyi, bisa. Aku pernah menggunakan Mbak Eva itu kita take voice over ya. Ya untuk video pertama waktu di Ragam Pesona Indonesia kalau nggak salah. Ya kan? Benar. Nah itu videonya yang batu sampah itu sekarang udah 2.700 kalau nggak salah tuh. Wah. Iya benar. Itu nggak bohong tuh. Ya Pung ya. Coba cek lagi tuh. Kalau nggak salah tuh yang batu sampai batu sampai. Batu sampai kan. Nah, itu tuh sampai udah 2.000 gitu ya yang. Kalau itu apa? Villa Raja itu banyak lagi tuh. Oh, iya. Itu karena itu pertama. Oh itu yang pertama. Karena nanyain kan videonya suaranya siapa nih gitu kan. Nah, ada deh. Dia gitu nggak kan. tahu kan ya suaranya kayak gitu, tapi orangnya kayak gini. Iya. Tapi ya berapa? Yang batu sampai itu udah 3.000. 3.000. Nah. Kalau yang itu? Yang itu yang Villa Raja. Walaupun durasinya pendek pada saat itu, sayang ya. Iya. Tapi kita bikin panjang-panjang ya. 1,6. Wah, lebih banyak. Lebih banyak batu sampai. Nah, mungkin karena melihat kan agak-agak beda. Iya, karena waktu di batu sampai itu in frame. Kalau di Villa Raja cuman voice over-nya doang. Iya. Kelihatan mukanya di situ, kelihatan laklatnya. Iya. Luar biasa. Siap. Kakak tuh lebih banyak ke seni. Karena kuliahnya di sini gimana ceritanya tuh? Kuliahnya di sini gimana ceritanya? Dulu sebelum ekonomi apa gitu. Waktu kecil sebenarnya nih diarahkan orang tua itu untuk menjadi diplomat. Dulu belum ngerti apa tuh diplomat, belum tahu. Jadi nggak minat. Apa sih diplomat? Nggak minat. Jadi dari kecil dileskan bahasa Inggris. Dari kelas 2 SD berhenti tidak berhenti itu 2 minggu sebelum ujian Eptanas. Kalau dulu kan namanya Eptanas ya. SD. Iya. Nih. Terus SMP senang dari SD senang gambar. Jadi lomba-lomba lukis, lomba gambar. Pokoknya dari kecil kayaknya udah banci panggung. Oh, gitu. Oke. Setiap ada lomba nyanyi ikut, lomba baca puisi ikut, lomba apa namanya? Gambar-gambar ikut. Padahal gambar-gambar juga tidak bagus amat. Orang gambar tikus bisa jadinya ayam. Oh gitu. Jadi tikus ada paruhnya gitu ya. Tapi memang banci panggung dari dulu banci panggung kok. Tapi tidak tahu lah ya, mungkin memang jalannya ke situ. Terus SMP itu nyanyi udah mulai nih ke nyanyi nih dari SD sebenarnya, tapi SD enggak begitu terarah kan. Masih senang-senang aja, senang-senang. SMP udah mulai nyanyi. Terus les nyanyi. Les juga sempat les ya. Les nyanyi. Terus SMA
Masih ngeband. Jadi SMA udah hari ke ngeband nih. Rocker. Nah, kelihatan dari gayanya, Pak. Ya juga sih ya. Dulu pernah. Dulu kalau di Pontianak orang taunya nih Eva Prasasti. Karena dulu nyanyinya lagu Prasasti kalau misalnya ikut lagu Prasasti yang dari siapa? Arfas. Prasasti tunjukkan. Kayak gitu. Iya. Aku suka tuh lagu itu tuh. Aku pernah tunjukin sama teman-teman kan. Ini lagu-lagu band festival nih sekarang udah nggak ada lagi nih, gue bilang kan. Nah, waktu itu yang lagu Prasasti itu aku sempat nyari-nyari di YouTube kan nggak ada tuh. Cuman audionya doang. Ya videonya udah nggak ada. Nah, pas aku ada komen di salah satu ada videonya Prasasti gitu ya. Nah, terus ada yang komen, makasih ya katanya udah mengapresiasi lagu saya adalah vokalisnya Arfas katanya bilang kan. Akhirnya ketemu dari situ. Itu siapa namanya lupa saya tuh. Wajahnya biasa-biasa aja, orang Sulawesi. Terus. Terus itu waktu di Pontianak. Nah, waktu kelas 2 kelas 1 SMA di Pontianak, terus kelas 2 SMA sampai kelas 3 di Sanggau, pindah ke Sanggau. Pindah ke kampung. Karena dulu kakek dengan nenek itu hanya berdua aja di Sanggau hanya berdua. Nah, kita kan cucu tertua nih. Yang lain soalnya kuliahnya di Jogja kan. Kita udah temani kakek dengan nenek, temani sini kan, pindah ke Sanggau. Karena memang dari kecil liburan sendiri tuh bisa ke Sanggau, libur sendiri tuh bisa. Bisa pakai mobil, bis. Pakai bis, dititipin di bis. Dititipin di bis, naik di pintu. Nah, sampai sopir dong. Zaman dulu. Kirain yang suka di pintu kemudian atau naik di atas gitu kan. Itu kalau besar sekarang. Kalau sekarang itu. Dulu masih kecil belum ngerti ya. Belum ngerti. Belum anarkis. Iya, belum anarkis ya. Wah. Jadi ini perempuan. Jadi kepindah ke Sanggau, band-bandan lagi, terus sering ikut festival-festival. Tahun berapa tuh? Lupa udah lama. Iya. Pokoknya dulu waktu masih segar kayak tanaman organik, segar gitu kan. Sekarang udah agak merayu. Oke, siap. Zaman keemasan. Jadi pernah dapat predikat juara the best vokalis festival rock se Kalimantan Barat. Dulu nama bandnya itu Mandau Band. Ya. Bawa lagu apa pada saat itu? Bawa lagu Prasasti? Bukan. Bawa lagu Metallica. Indonesia. Voodoo. Voodoo. Lagunya ini yang gimana sih? Tadi dulu lupa nih. Judulnya lupa. Jangan tanya penyanyi soal judul. Refnya. Aduh, kok jadi lupa sih? Ngeblank. Ini yang satunya bukan, yang satunya itu lagu Rock Bergema. Itu dari band apa tuh? Engkau yang berjiwa muda. Enggak tahu belum lahir. Enggak tahu ya. Nah, satu lagi kayaknya lagunya abal-abal. Itu zamannya itu ya, Kak. Mungkin lagu-lagu coba cari. Lagu-lagunya ini apa? Zaman-zamannya Ahmad Albar Bang kali ya. Nah, musisi-musisi itu ya. Kayak zamannya Anggun-Anggunnya Sasmi. Nah, ya itu. Abal-abal bertopeng lugu ya? Apa ya? Abal-abal bertopeng lugu. Gitu. Bagus tuh lagunya. Iya, karena memang itu lagu-lagu untuk festival tuh rata-rata kayak gitu, Kak. Dulu bagus, lagunya bagus. Iya. Melegenda. Sekarang susah. Mau ngapalin lagu susah benar. Iya, hanya lagu-lagu tertentu yang bisa hafal. Aduh cuma lewat aja gitu. Nah, jadi kalau misalkan disuruh nyanyi, tapi lagu-lagu yang sekarang udah banyak dong hafal. Kan sering nyanyi juga. Ya, tapi hanya lagu-lagu tertentu yang disenangi aja. Iya. Soalnya kan tidak mungkin kan udah setelah ini terus masih mau nampil-nampil lagi. Masih banyak yang segar-segar yang lain. Orang yang muntah ngeliat kita sekarang, orang yang muntah. Udah tua. Kalau didandain enggak. Oh gitu. Nah, iya dong. Kecuali kalau di rumahnya enggak ada dasteran gitu ya, orang muntah. Kacau nih. Oke. Terus. Ya udah, akhirnya dari festival itu dapat the best vokalis, terus gabung sanggar. Waktu kuliah di Pontianak, sebelum kuliah di sini saya kuliah bahasa Inggris. Nah, di Untan. Nah, jadi pas di Pontianak itu ikut sanggar. Karena cita-citanya gini. Dari kecil itu sering lihat, tahu kalender enggak? Kalender. Yang apa namanya? Yang zaman dulu ada gambar gunung Fujiyawa. Itu yang kalender koyak-koyak itu.
Bukan yang ini yang kalender besar terus ada gambar tempat wisata Fujiyama terus ada yang ada merek tokonya biasanya bunga matahari. Kita ada merek tokonya, ada merek tokonya. Tapi gambarnya sama. Iya, gambarnya sama, ya kan. Jadi cita-citanya dulu pengen jalan-jalan keluar negeri tapi enggak keluar biaya. Pikirnya kemana? Ini udah lewat Sanggar nih. Kok Sanggar tuh kan pasti jalan-jalan. Ada terus dananya. Dibayarin. Ya, senang digaji maksudnya kan. Walaupun enggak seberapa. Tapi senang gitu. Ikut Sanggar. Masuk pertama jadi pemusik. Main apa pada saat itu? Vokal. Vokal. Iya, oke. Jadi vokal sebagai instrumen. Nah, terus udah lama-lama nih pengen lihat orang nari kan pengen nari. Belajar nari juga tuh. Belajar nari. Akhirnya multi talent ya. Akhirnya nari. Nah, begitu. Apa namanya? Udah tapi keenakan. pada saat itu masih kurus ya, Pak? Hah? Iya dong, masih seksi dong dulu dengan berat 44 kilo dibandingkan dengan sekarang 62. Wah, 20 kilo ya. Itu gimana cara naikin? Bernapas bisa jadi kilo. Kalau orang makan jadi kilo enggak. Bernapas jadi kilo. Tarik napas sekali langsung berapa gram gitu kan. Tarik napas lagi berapa gram. Jadi bernapas satu hari metabolismenya bagus berarti. Jadi nari kan. Terus berkeinginan daripada narinya maksudnya tidak ditekuni secara profesional, mending sekolah aja gitu kan. Karena waktu itu ada senior yang ngajar di Sanggar, itu alumni dari ISI Jogja. Dari situlah kakak langsung kuliah. Kuliah ke ISI Jogja. Lumayan 4 tahun selesai. Sebenarnya bisa 3,5 tahun, cuma setengah tahunnya pendalaman materi. Enggak, setengah tahunnya itu memang dikhususkan buat TA, buat tugas akhir. Gitu. Karena kalau sebenarnya bisa di semester ke-7 tuh bisa. Udah bisa ngajukan, cuman harus karena ada beberapa perbaikan kan. Soalnya nih perbaikan. Gitu. Udahlah nanti lah pengen santai-santai lah mumpung ini kan mumpung di tanah orang masih pengen jalan-jalan masih pengen apa benar. Sampai ke Jawa juga sebenarnya apa namanya pengen jalan-jalan terus. Pengen jalan-jalan terus. Iya, karena sana banyak juga tempat-tempat wisata ke Bromo, ke enggak, kalau ke gunung enggak. Gunung enggak. Enggak. Kita ke tempat-tempat yang bersejarah. Lebih ke wisata sejarah ya. Bangunan, terus apa tuh kayak gua-gua kayak gitu. Ngapa? Nyari petapa Bu. Nyari wangsit. Siapa tahu ada dapat nomor kan. Tit. Gitu kan. Mama apa ini? Sampai lewat depan gua 0739 katanya kan rupanya plat motor. Sampai minum ya. Terus. Ya udah, maksudnya kuliah. Sebelumnya itu waktu kuliah di Pontianak masih aktif menyanyi dan les vokal di Taman Budaya dengan satu guru saya tidak pernah saya lupakan namanya Bapak Paul Putra, pencipta lagu Aik Kapuas. Sungai Kapuas punya cerita. Orang Pontianak itu ya? Ya. Jadi dia dia guru vokal. Dia guru vokal. Dia yang mengajarkan vokal. Terus ikut paduan suara Istana Negara tahun 2004 dan 2005. Berarti alumni paduan suara Istana Negara nih kakak nih? Iya dong. 2 tahun. Tahun 2004. 2 tahun berturut-turut setiap 17 Agustus gitu ya? Setiap 17 Agustus 2004 dengan 2005. Waktu tahun 2004 masih di Pontianak. Tahun 2005 sudah di Jogja. Iya. Tapi yang ke Istana Negara itu tahun? Dua-duanya. Jadi dua-duanya. Jadi yang jadi ketemu anak-anak ISI makin diracuni nih buat tahun 2004-nya makin diracuni karena begitu ikut Istana Negara. Wah, naik pamor nih kan? Ini kawan-kawannya anak ISI. Gitu. Makin teracun lah. Aduh, makin nih mau sekolah seni nih makin kuat nih kan. Ini harus sekolah seni nih. Padahal mak bapak kita udah marah-marah. Bilangnya mau jadi apa? Seniman. Itu tadi mau kutanyain tuh. Itu kan kalau di sini seni sulit untuk dibayar mahal. Iya kan? Karena orang selalu beranggapan bahwa seni itu hobi bukan pekerjaan. Tapi kalau di Jogja jadi duit. Iya. Tapi kalau sekarang agak harus diubah seperti itu. Udah mulai harus diubah dari sekarang bahwa kalau you mau pakai harus ada harga. Iya dong. Karena
saya pertama sekolah, bukan dapat karena cuma-cuma. Ada proses, waktunya sangat panjang untuk menjadi seperti sekarang tuh prosesnya panjang. Nggak, bukan sembarangan waktu. Gitu kan. Ada proses pembelajaran di situ untuk menjadi seorang yang profesional. Walaupun misalnya akreditasinya C, gitu kan. Beda cerita kan itu. Kualitasnya mungkin belum. Ya, tapi kan akan tetap terjadi perbedaan ketika dia memang sekolah seni sama yang dia otodidak kan. Sebenarnya ada nggak bedanya? Mencolok nggak bedanya? Tergantung bakat. Tergantung juga sih sebenarnya. Iya, tergantung bakat juga ya. Tergantung juga. Dan bisa kita bilang bahwa yang sekolah itu lebih baik daripada yang otodidak gitu. Enggak. Oh, gitu. Karena masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangan. Iya juga ya. Benar. Begitu. Itu lanjut lagi ya tadi lanjut. kan ya. Udah udah teracun, ketemu anak-anak seni. Tadi tahun berikutnya tahun 2005 terbanglah ke Jogja. Oke. Asik dengan membawa amunisi. Aku bakal jadi seniman nih gitu kan. Aku harus sekolah seni dan punya target. Pokoknya paling lama 4 tahun selesai. Wow. Tidak boleh lebih daripada itu. Terus kumlot pada saat itu. Kumlot enggak kumlot. Ya penting 4 tahun aja selesai. 4 tahun selesai. Oke, lanjut. Terus sampai ke Jogja. Pas daftar. Ketemulah itu dosen-dosen isian tadinya di Sana Negara, teman-teman, dosen-dosen. Ketemu lagi ente gitu kan. Dia taunya gini pas ospek. Ngelihat kan, loh kok kamu masuk tari, nggak masuk musik, kamu ini salah jurusan gitu kan. Karena Salah pada jurusan. saat itu dia ngelihatnya kakak lagi musik ya. Karena musik kan gitu kan. Loh kok kamu masuk tari bukan masuk musik gitu kan. Apa alasannya? Salah. Terus ditanyaan sama dosennya gini. Lah kamu prestasi kamu di musik semua kok ini musik kok kamu masuk tari. Terus karena aku nggak bisa nari. Oh gitu. Jadi karena merasa di musik udah senior. Enggak juga. Oke. Karena dibandingkan memusik dengan menari, lebih tidak bisa menari gitu kan dibanding gitu. memusik kan jadi. Ditanya, "Kenapa? Kok kamu masuk di tari kenapa?" Karena saya nggak bisa nari. Oh gitu. Jadi pas tes wawancara gitu. Makanya keterima. Terus nilai ujian masuknya paling tinggi. Dapat duit waktu itu. Oh, dapat duit. Jadi kalau nilai 3 tertinggi atau berapa tertinggi dapat duit. Dapat duit 500.000. Lumayan. Zaman itu ya, zaman itu ya. Lumayan. Zaman Brahma Kumbara lumayan. Waktu itu sahur sepuh. Iya. Lumayan segitu udah bisa buat poya-poya. Iya dong. Orang satu bulan duitnya cuma 200.000 dikirim. Dari sini. Iya. Wah, 500.000 bisa setahun itu. Bayar kos cuma 35.000. Kos 1 bulan. Iya. Kos 35.000 1 bulan. Sisanya buat. Iya, zaman itu di sini juga kos-kosan aku ngekos itu 20.000 waktu itu. Nah, zaman sahur sepuh. Sekarang 20.000 tidur di mana? Iya. Tidur di masjid. Tidur di masjid. Terus kamarnya ber-AC tapi ini ber-AC tapi kita tidurnya di luar. Yang ber-AC di kamar ya. Yang kalau yang bayar yang ber-AC di kamar. Kita tidurnya di emperan. Iya. Jadi akhirnya gabunglah di dunia tari dan menekuni itu. Menekuni sekian lama ini jalan akhirnya cinta dengan tarian itu ya. Dengan budaya. Dengan budaya. Jadi tari yang basisnya budaya nih. Apa sih didapat dari tari itu waktu itu? Lebih kayak apa ya? Nilai-nilai apa gitu? Kayak kontemplasi sih ya, kayak gitu ya? Lebih kayak kalau kita menari tuh kayak kita beribadah tuh loh. Kita tuh concern ya gitu ya dengan tarian. Oh ini maknanya apa ini? Kita kayak berperan. Oh gitu. Kita kayak berperan. Nah, jadi ini berperan jadi ini, ini berperan jadi ini gitu kan. Kita kayak berperan. Kayak apa ya? Jadi kita transformasikan apa yang diperankan kepada kita, dan kita transformasikan ke orang lain gitu. Oh gitu. Supaya orang lain bisa baca, melalui tari. Oh, sementara aku sendiri kalau lihat tarian itu agak sulit tuh Kak. Maksudnya tarian ini maknanya dari mana sih? Ini memang hanya orang-orang yang imannya tinggi yang kayak bisa melihat. Jadi kalau yang imannya rendah nggak bisa. Berarti nih aku harus menambah biar bisa memahami seni tari. Gimana sesuai jenis kelamin? Ternyata tari itu memiliki makna yang tinggi berarti kan. Terus setiap orang sih beda-beda ya. Iya. Memaknai tari itu beda. Perspektifnya dari mana gitu. Ya. Kalau aku lebih kepada seperti orang beribadah tuh loh. Kayak apa yang membuka diri. Terus mengenal siapa sih diri kita. Gitu lebih ya? pada mengenal ketubuhan gitu. Mengenal ketubuhan. Iya. Dan
Karena dulu jurusannya itu penciptaan. Penciptaan tari gitu ya. Penciptaan tari kan ada pengkajian dengan penciptaan. Jadi saya milihnya penciptaan kan. Penciptaan, dan saya lebih concern kepada budayanya, terutama budaya Dayak. Terutama budaya. Jadi walaupun menari tidak pure tradisi, tapi ada sesuatu di budaya itu yang saya angkat gitu. Gitu. Tapi yang lucunya sekarang, karena kita tahu ya alurnya yang benar. Apa mungkin karena akunya terlalu idealis ya. Idealis dengan jadi kalau mau berkarya itu jadi kok berkarya itu nama alang-alang. Harus totalitas gitu ya. Harus total. Tapi menemukan orang yang bisa mentransformasikan apa idealisme aku tuh tidak ada. Memang sulit kalau kayak gitu Kak. Karena Kakak tidak kalau berdasarkan idealisme memang sulit Kak. Iya makanya. Jadi sekarang kalau lebih kepada mendidik, maksudnya memberikan motivasi, memberikan ide, motivasi kepada yang muda-muda. Secara dari badan udah enggak memungkinkan. Udah uyuh kata orang kan. Jadi kok bergerak sikit tapi pada saat itu dengan kondisi yang seperti ini sempat diambil dokumenter tari ya kalau sini. Dari mana tuh? Dari mana tuh? Yang mana? Yang dari apa? Metro. Metro ya? Iya, dari Metro. Dari Metro TV. Jadi itu seperti mendedikasikan maksudnya hidup kita untuk budaya tari. Budaya tari apapun itulah ya. Jadi kemarin kan pembicaranya tentang kebudayaan Dayak. Jadi lebih kepada pembinaan. Karena orang mau show up, kalau kita jadi penari mau show up tuh gampang. Kalau tinggal nari aja, kau rekam di YouTube. Tapi siapa yang membuat anak-anak di bawah ini bermimpi supaya dia bisa lebih tinggi daripada sekarang? Nggak ada ya. Nah, iya sih. Ada. Jadi saya ambil perannya di situ. Gitu. Lebih baik bukan mendidik sih ya, menginfluence orang-orang di pedalaman. Kalau mereka tuh punya kebudayaan yang bisa diangkat, terus itu bisa nilai kaya itu nilai seninya tinggi. Orang bisa tertarik dibanding dia hanya diam aja di situ kan. Benar. Jadi itu yang mendasari gitu. Pengennya seperti ini. Kalau berkarya mah tadi ya, kalau mau berkarya yang alang-alang sih gampang. Iya, kalau yang abal-abal banyak Kak. Banyak, siapa juga bisa gitu. Kalau mau gerak cuma tuh dapat mana cepat, anak SMA, anak SMP, anak SD juga bisa. Kan? Benar. Tapi kalau mau buat yang benar-benar perfeksionis seperti idealisme, aku yang agak-agak gitu ya? Out of the box, agak susah. Jadi cara pelampiasannya itu sekarang ya gitu. Jadi lebih kepada memberikan influence kepada orang, teman-teman yang ada di daerah, di kampung, di mana kalau dia punya kebudayaan yang bagus untuk diangkat. Nah itu harus kemudian mendokumentasikannya. Benar. Saya bantu mendokumentasikannya secara tulisan ataupun secara video atau. Karena relasi pasti banyak nih. Apalagi sama alumni kan. Itu jadi salah satu modal besar tuh kan untuk menyampaikan semua karya-karya yang ada di daerah ini gitu kan. Nah, banyak kok tempat kita tuh banyak. Banyak banget sebenarnya. Banyak sekali di sini gitu ya yang belum tereksplor gitu ya. Dan memang akhirnya jatuh cintanya di situ. Jatuh cintanya jadi kalau di dunia tari itu jatuh cintanya kepada memberikan motivasi untuk orang-orang yang pencinta lah, pelaku segala macam supaya mereka lebih show up. Tapi sekarang tuh karena nggak ada ini ya kayak event nggak ada. Event nggak ada. Terus sebelum pandemi juga kayak ini udah nggak ada Kak, kayak festival gitu udah nggak ada Kak. Zaman sekarang orang lebih banyak kalau musik ya, kalau dibilang musik itu mereka lebih banyak solo kalau ngeliatnya. Band-band sekarang apa ya? Ada sih band-band, cuma udah kayak dulu lah. Nggak kayak dulu ya. Maksudnya band-band sekarang kan lebih kayak band top 40-an, maksudnya kayak kafe-kafe gitu kan. Karena ekonomi tadi, festival-festival lomba kan udah jarang. Harusnya diadakan lagi ya, seru ya. Itu seru tuh kalau misalkan diadakan sama kayak festival tari gitu. Benar. Festival tari kan. Kalau dulu sekarang mungkin karena faktor regulasi kayak sponsor yang mau ngadain festival juga mereka jadi terbatas itu kayaknya. Iya, lagian lagi pandemi sekarang pun agak susah kan. Iya, maksudnya sebelum pandemi waktu itu. Kayak udah beda,
apa namanya kan euforianya udah beda, bukan lagi festival. Oh gitu. Jadi lebih kepada misalnya ngejob sana, ngejob sini yang udah pasti. Jadi iya kalau festival kan, tapi kan kalau untuk naikkan harga diri festival loh. Iya tentu. Kan. Kayak ada ini sih sebenarnya bukan harga diri sih, naikkan adrenalin kayaknya. Iya, adrenalin ya. Adrenalin. Iya tapi kan kalau dari situ prestis tuh dapat tuh. Dapat. Iya dong. Tentu. Kayak dapat apa namanya? Menjadi vokalis terbaik Sekalbar gitu kan, itu udah gitaris terbaik Sekalbar gitu kan. Nggak nyangka dulu tuh, kok bisa tapi kayaknya jurinya itu deh. Tapi agak mungkin ada trik-trik khusus gitu kan sebelum naik ke panggung gitu kan? Nggak ada. Ada sih. Ada lobby gitu atau ada improve di panggung gitu ya, yang tidak orang lain tidak dimiliki oleh peserta lain gitu kan? Enggak juga sih sebenarnya, natural. Cuma kalau misalnya mau festival, mau lomba apapun itu biasanya 2 minggu atau 2 minggu atau seminggu sebelumnya tuh udah ada latihan fisik sendiri yang menjadi rahasia. Oh gitu. Menjadi rahasia sendiri, maksudnya latihan fisik sendiri gitu ya untuk olah vokal itu ya. Untuk olah vokal tuh. Olahraga gitu juga. Olahraga juga. Olahraganya apa? Angkat beban di rahang? Itu punya. Punya permen. Sekarang tiap hari punya. Tiap hari. Oh itu cara trik untuk menaikkan berat badan? Ada. Oh, gitu. Benar. Iya kan? Ada trik tersendiri. Itu dulu diajarkan itu sama guru vokal. Iya. Sebelum ke Jogja, untuk itu kuliah. Masih di Pontianak ya, masih di Pontianak sama guru vokal ya. Kemudian dari Pontianak itu pernah sebelum kuliah ada 1 tahun sebelumnya aku pergi ke Jogja untuk les sama guru Seriosa. Gitu. Guru vokal Seriosa pernah ada. Ini ada les gitu les lah gitu ya kan, les ada bimbingan lah dari bapak itu namanya Pak Teddy. Dari bapak itu taunya kamu kalau mau nyanyi tekniknya harus gini. Terus dulu dia bilang kayak gini, kamu tuh loh mirip suaranya tuh mirip kayak vokalisnya ini. Dia bilang Ratu Pinkan Mambo kata dia gitu. Tahu juga lah kayaknya Pinkan Mambo enggak lah, kalau Pinkan Mambo mah enggak katanya dulu. Ya, mungkin dulu ya gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh aku lebih miripnya kayak Britney Spears. Ini kita ngomong kenapa sih sebenarnya nih? Jelas omongan kita nih. Tahu nih kemana nih gitu kan? Ngobrol asik aja ya, santai. Santai. Untuk warming up di 2022. Oh gitu. Iya, siapa tahu 2022 kita udah pandemi udah berakhir kita bukan belum berakhir sebenarnya, agak jinak gitu kan. Yang sekarang kan agak jinak tuh ya, yang apa? Omikron. Ya kan? Omikron kan agak jinak tuh. Nah, cuman penyebaran lebih cepat katanya dibandingkan yang dulu. Yang sekarang yang dulu gitu ya, yang pernah awal-awal gitu ya. Kan mematikan, kalau itu mah enggak, mungkin ya bersin-bersin doang gitu ya. Jangan aku udah pernah kena Omikron kali ya, secara udah jadi alumni Covid S2 nih. S2 Covid. Iya. Kalau aku enggak sempat kena Omikron itu, tapi kena ini mikrofon. Terus tadi kan cita-citanya masuk ke tempat pariwisata, masuk Sanggar itu pingin jalan-jalan. Kesampean enggak itu jalan-jalan? Sampean. Kemana tuh? Banyak. Wah, sebutin dong satu-satu yang paling berkesan. Jangan disebutkan. Yang paling berkesan. Paling berkesan. Ke Eropa. Kemana tuh? Aku pingin tuh jalan-jalan ke Eropa tuh. Banyak tempat-tempat sejarah di sana tuh. Ada. Malah kalau ke Eropa kemarin bukan malah tempat bersejarah. Mana? Ngelihatnya itu turis. Kan bunga matahari. Bunga matahari sejauh mata memandang. Ada di kayak sana? Di kalender ada. Ada ya? Oh, makanya karena di kalender itu. Jadi tuh waktu kecil kan lihat kalender tuh kan ada bunga matahari yang jauh gitu kan sejauh mata memandang. Memang benar ada. Emang ada ya? Emang ada. Wih, pengen tuh kayak gitu. Yuk kesana ya, berapa sih duitnya? Kalau mau kesana? Udah orang kita dibayarin. Oh iya ya dibayarin, kalau kita bayar sendiri bro. Kacau deh. Nah, makanya jadi cari kesempatan mau jalan-jalan, udah jalan-jalan gratis dibayarin. Oke, kita cari sanggar sekarang. Cari sanggar mana nih yang bisa dibayarin, yang bisa ngebayarin gitu kan. Nah, dan itu menang jadi Miss Festival. Jadi di festival itu ada 9 negara yang ikut, dari 9 negara itu yang menjadi Miss, ada Miss yang namanya Miss Festival. Iya. Walaupun sebenarnya sudah Missis itu kan. Gitu Miss Festival. Iya. Oke. Mendapatkan jadi misternya itu dari Turki. Siapa sih namanya? Misternya dari Turki dan Missnya dari Indonesia. Aku. Gila, itu
Berarti udah pernah membawa nama Indonesia ke kancah internasional dong? Iya, udah. Cuma enggak dianggap. Di sana dianggap jadi artis. Kemana-mana dipoto. Dari berapa jarak? Siapa Kak? Yang enggak nganggap siapa tuh? Enggak tahu deh. Enggak tahu ya pokoknya. Pokoknya sampai di sini jadi babu. Iya ya, habis ini ngecibirin juga gitu. Kalau di sini jadi rakyat jelantah. Oh jelantah. Jelantah, rakyat jelantah. Nah, yang pakai untuk minyak rambut ya. biar melepet gitu ya kan. Oke. Nah, kalau di luar negeri jadi artis. Dari jarak dari panggung sampai ke depan aja bisa 1 jam. Sedikit-sedikit tarik berfoto, sedikit-sedikit tarik berfoto. Tapi saya zaman itu belum ada Instagram ya? Belum ada Instagram. Kalau udah, baru Facebook. Oh masih udah Facebook sih? Iya udah. Berarti tahun 2000-an ya? 2000 berapa ya? Iya kan? 2012 atau 13 ya? Iya. Lupa. Masih bersaing. Aku tidak pernah mengingat tahun. Oh iya. Cuma kalau misalkan baru di zaman itu berarti Facebook masih saingan sama Friendster pada itu tuh. Iya kan? Nah, Friendster sebelumnya. Friendster itu waktu zamannya aku nari di Kuala Lumpur. Nah, sempat buka show juga di Kuala Lumpur gitu. Ada pernah pentas di Kuala Lumpur. Nah, itu zamannya Friendster. Oh, berarti kalau yang ini udah ada Facebook, udah 2000-an gitu ya. Udah 2000 di atas 2011 lah kan. Nah, itu udah ada Facebook. Udah tukar-tukaran Facebook sama orang-orang sana nih. Wow, gitu. Tapi sampai sekarang ngomongnya pakai Google Translate. Iya. Orang bahasa sana lucu, bahasanya kebalik-balik. Iya benar. Apalagi kayak bahasa Turki kan kayak nyantol-nyantol gitu kan. Ini lebih parah dari bahasa Turki. Kalau Turki kan masih kayak tulisan ini kan. Iya. Itu kan tulisannya kayak kotak-kotak. Mana Yunani apa? Di Ukraina. Waduh udahlah. Eropa Timur kan. Jadi bahasanya tuh lucu gitu loh. Jadi kita tuh kayak buta huruf tuh loh di sana. Kita bingung. Ini apa? Iya. Orang tulisannya Pektopa rupanya restoran. Bingung kan? Iya. Tapi senang di sana. Berapa lama waktu sana tuh show kan? Show dari panggung ke panggung, dari jalan ke jalan gitu kan. Senang. Senang lah ya. Itulah pengalamannya. Iya. Nah, setelah itu jadi show up di Kuala Lumpur. Dan show di Kuala Lumpur. Kebetulan waktu itu ada dosen yang ngajak pentas, dia punya garapan namanya Soranata Borobudur. Nah dia ajak pentas di sana, salah satu penarinya terpilihlah. Aku. Kakak berarti saat itu kan kuliah tari. Tapi yang lebih banyak soapnya nari. Tari juga. Tari jalan, nyanyi jalan. Oh gitu. Jadi waktu di Jogja nari di kuliah, bantu misalnya bantu dosen karena sering ikut festival kesenian Indonesia, terus ikut festival Asiatri. Asiatri itu kayak festival tari 3 negara gitu. Iya. Kayaknya di sana tuh kalau kayak di Jogja gitu ya, karena ide udah bentuknya universitas barangkali ya. Yang bawain ke sana universitas apa sanggarnya Kak? Lebih kepada personal sih. Oh personal, berarti ada pendaftaran ngikut aja gitu? Enggak, jadi kayak misalnya gini, dosen ngeliat kan, oh ini dia mau dosen bisa punya karya kan, dia cari penari nih, oh di sini, sini. Nah gitu. Nah, berarti di bawah sama dosennya gitu kan? Di bawah dosennya, kalau dulu namanya PY, kalau di sini namanya PY gitu, apa tanggapan ya, ikut gitu. proyek, ikut proyek. Iya, oke. Nah, jalan dibayarkan. Iya, karena itu kesampaian. Kesampaian. Iya. Jadi kalau misalkan buat anda yang mau jalan-jalan dibayarin, ciptakan karya dong, gitu ya. Iya benar. Ciptakan karya atau aktif sih sebenarnya. Aktif. Walaupun kita nggak nyiptain karya gitu ya, tapi aktif untuk di organisasi lah gitu ya. Apapun itu bentuknya sih, yang penting positif sih ya. Mau nari kayak, mau apa kayak gitu. Senangnya ngegame, gamer kan. Sekarang game juga naik daun sekarang. Kan, sekarang kan. Apa katanya kalau game-game cewek tuh apa? Jinfu. Siapa gamer cewek tuh? Kan udah lumayan kan, ada banyak terkenal kan di Indonesia. Terus penghasilannya besar. 500 streaming 500 juta, 300 juta. Tahu gitu main game aja kali ya. Zaman dulu game kita kena gambarin sama orang tua kita. Mau jadi apa? Game aja kau terus. Pergi aja kau ke itu katanya. Apa namanya tuh? Tempat main game zaman dulu tuh yang PlayStation. Zaman kamu PlayStation, zamannya Kak. Dingdong. Dingdong.
Ya masih pagi gini. Main aja kok dingdong katanya kan. Itu zaman aku tuh ada tuh yang di pasar itu. Itu di kalau sekarang tuh apa ya, hacker lah gitu kan. Kalau dia mah hacker manual gitu. Jadi bawa kawat gitu dicolokin gitu, biar menang. Gitu kan, biar menang. Jadi tempat koinnya tuh. Jadi enggak bayar koin gitu kan. Nah, si tukang jaganya. Tukang jaga udah. Iya, main game juga masalahnya gitu kan. Pasrah aja nih. Pasrah aja dah katanya bilang kan, tengok udah enggak perawan gitu kan. Tempat koinnya tuh. Habis jebol. Iya kan. Sekarang tuh kan zamannya berubah ya. Segala sesuatu dulu mungkin ya orang tua kira tidak bisa menjadi duit, jadi duit. Jadi duit sekarang. Benar. Nah. Podcast nih jadi duit. Padahal cuma ngomong-ngomong kan. Tahu nih ngomongnya ini dengerin. Ini tidak jelas nih ngomongin apa nih. Mohon maaf ya. Tapi jelas kok. Jelas dong. Nanti kalian si penonton kan bisa tahu nih. Oh ternyata tuh kesenian bisa jalan juga gitu kan. Kesenian bisa kita buat jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Kesenian tuh Gak ada matinya. Karena sebenarnya kehidupan itu juga kita nggak bisa lepas dari seni loh. Iya, apapun kan? Itu ya bentuknya kayak aja seni. Ini aja seni. Sekarang kopi udah ada kayak bentuk-bentuk mawar apa segala. Zaman dulu kan kopi cuma kopi hitam doang kayak gini. Kalau sekarang mah udah ada yang busa-busanya apa itu? Macam-macam, dikasih boba, dikasih boba, kan? dikasih tahap apa di situ, bisa seres atau apa? Seres, keju gitu kan. Udah macam-macam. Udahlah pokoknya kalau bikinin produk, mau bikin kayak apa? Udah ada gitu. Kreatif lah ya, kreatif lah itu kan ide-ide. Makanya seni itu tidak ada matinya. Kalau buat aku tuh kalau disuruh lepas dari seni, tari maupun musik nggak bisa, susah. Gitu ya. Karena mau tari mau musik dua-duanya sama-sama berimbang. Karena dulu spesialisasiku dulu waktu masih sangat aktif sekali, itu menari sambil bernyanyi, bisa nyanyi. Ya, gitu ya? Bisa dong. Kayak tapi nggak mempengaruhi ke beat-beatnya atau gimana? Enggak. Diatur ya. Bisa. Itu agak sulit tuh kalau misalnya kita mau ngepaskan temponya, kita mau ngejagain tempo gitu kan. Konsentrasi, makanya tadi kan seperti kontemplasi ya, kayak orang beribadah gitu, benar-benar konsentrasi. Iya. Pada saat menari itu bukan aku, tapi ya apa yang aku perankan, apa yang aku lakukan. Iya. Jadi menghilangkan jiwa raga kita, tapi kita masuk ke tempat yang ke suasana yang memang kita mau. Gitu kan. Ke peran yang memang udah ditunjukkan kepada kita. Ya. Itu sebabnya kenapa orang menjarah daging ya jadi tari gitu ya. Nari, nyanyi, mendarah daging. Iya kan. Aku karena nyanyi karena memang dari kecil. Kayak di Bali aja, di Bali. Bali ibadah. Oh iya, Bali ibadah. Oh tarian tuh udah jadi sebagai salah satu bagian dari ritual ibadah. Ya? Ritual. Oh, gitu. Sebenarnya tempat kita juga. Cuma karena sudah ya itu tadi harus ada orang yang melestarikannya, harus ada orang yang membina, harus ada orang yang mencungkil ini naik ke atas supaya dia tershow up, supaya bisa dikembangkan dan tetap dipertahankan. Tapi kalau lihat dari tarian-tariannya saat ini gitu ya, kayak selain pembukaan dan sebagainya gitu ya, memang agak ada ngerasa sih kalau misalnya tarian tuh biasanya ada ruhnya gitu ya, ada spiritnya gitu kan. Ada spiritnya. Itu kalau itu aku agak paham Kak. Itu agak. Ya kan secara sarjana alam gaib. Oh iya. Iya. Nah kalau ini kan kalau secara pemaknaan aku nggak paham. Tapi kalau tarian ini bagus gitu ya, mantep nih untuk pembukaan gitu kan. Nah kalau untuk yang sekarang ya, kalau untuk sekarang tuh lebih ke tarian itu agak dipadukan sama musik apa ya, musik kayak yang jedak-jeduk gitu ya, kan? Jadi agak kurang pas lah kalau bagi saya gitu ya. Karena kan tari itu banyak ya, banyak alirannya kan, banyak. Tergantung kamu penikmat yang mana. Oh gitu, berarti aku bukan penikmat yang itu karena aku tidak bisa menikmati yang itu kan. Benar. Jadi makanya konsernya kemana? Misalnya senangnya, aliran kayak gini nih, gitu banyak alirannya. Ada yang kontemporer, ada yang pop art, ada yang macam-macam lah. Ada yang benar-benar tradisi. Yang tradisi terus tarian kan ada yang lebih ke dance yang ada energi kayak gitu kan. Ada yang kayak jembar sekarang tuh kan ada tiktokers dance. Iya sekarang tuh banyak tiktokers. Jadi kalau disuruh gitu aku nyerah, aku udah bisa. Itu masuk ke tarian apa itu, modern gitu ya? Udah ke modern kan itu, tapi entertain kan, entertain tuh agak macam Jepang, tuh agak macam Jepang gitu kan. Kalau aku bukan yang kayak gitu. Bukan yang kayak gitu, lebih ke tarian yang ini ya, yang soul sih, ngesol. Benar. Karena kalau di TikTok itu kadang yang nari itu bukan badannya doang Kak,
Tadi tuh ada yang nanya cuma jarinya doang gitu kan dimasukkan. Bagus juga sih bilang kan. Tapi tuh ujungnya tapi itu kreativitas. Iya. Dan itu makanya penikmatnya beda-beda. Iya, benar. Ada yang nikmati ini, ada yang menikmati ini ya. Itu tadi kan. Makanya tadi seni itu enggak ada matinya. Tadi juga enggak ada matinya. Begitu juga dengan musik. Ada yang mungkin orang bisa dengar, bisa menikmati underground. Atau menikmati remix nih. Aku enggak bisa. Aku lebih senangnya misalnya kayak jazz, pop, kayak gitu, blues, enak. Lain beda alirannya. Kalau zaman dulu masih laknat ke rock. Rock. Kan? Sampai sekarang masih sering. Sekarang masih sering sih nyanyi rock kalau rindu. Jaket kulit. Jaket kulit, rantai, sepatu boot. Aduh, matilah aku. Tapi sekarang udah nggak ada yang nggak populer kayak itu, lebih ke K-pop sekarang. Iya, kan? K-pop. Tapi ada penggemar K-pop kan? Tidak penggemar K-pop musik ya, drama ya. Maksudnya K-pop tidak penggemar. Tapi kalau drama penggemar. Ya. Tapi kan backsoundnya biasa backsound. Iya, tapi kan bukan yang buat yang ini. Nah, lebih ke apa namanya? Lebih kepada telenovela ya. Bukan telenovela juga sih, drama lah. Drama ya. Drama. Kalau drama senang, drama Korea. Jadi kita nih Ketua Perwacikor Kabupaten Sanggau, Persatuan Wanita Pencinta Korea Kabupaten Sanggau. Ada sekarang ya. Ada ya, bikin sendiri. Bikin sendiri. Tapi komunitas itu boleh tuh, nanti kita jualin baju. Nanti kita bikin ya. Nanti udah gitu komunitasnya udah dibangun, nanti dimonetize. Jualin baju. Jualin aksesoris. Kurang ajar nih kata. Kurang ajar nih kata bilang kan. Udah bagus-bagus, udah komunitasnya udah bagus, ujung-ujungnya ajak arisan. Arisan. Jualan merchandise. Merchandise kan. Kacau dia katanya kan. Tapi bagus, drama Korea bagus. Iya. Betul juga tuh. Di drama Korea tuh dulu enggak senang drama Korea. Dulu senangnya drama Thailand karena memang tapi Thailand tuh lucu bahasanya. Horornya bagus. Horornya bagus. Horornya bagus. Ini drama Thailand dulu kan senangnya. Tapi pernah teracun satu film Korea. Iya. Ya akhirnya membuat jatuh cinta dengan akhirnya kelelep yang lain. Selesai ini gitu. Karena kan banyak serinya tuh. Iya banyak. Gara-gara satu film tuh yang meracuni. Aduh. Tapi sekarang memang parah, makanya bapak-bapak jangan nonton drama Korea, bahaya. Kan jadi opa-opa lah. Opa-opa ubanan bukan opa-opa Korea. Iya. Kayak tampak kayak itu lucu aku nonton film Korea. Tapi benar, cerita bagus-bagus loh, Pik. Iya, tapi kalau misalnya aku ya kalau ceritanya mungkin lah ya bagus gitu kan. Cuman kalau aku ngelihat aku sendiri apa Korea? Udah cocok kali wajahnya. Tukang kuli kayak gini kan. Ngakak semen Pak. Iya, cocok. Wajah gitu. SP. Ini wajah SP. Wajah SP ini. Turunan kilo Turki, turunan kilo-kilo. Kilo berapa? Kilo 45. Kilo 45 gitu kan. Kacau nih. Udah cocok jadi nonton. Bener loh, Pik. Tapi memang jangan pernah teracun dengan satu drama Korea terus ikut sampai habis. Pasti habis itu kelelep. Kelelep, Pik, sumpah. Iya. Kita jadi penasaran. Iya, penasaran terus. Karena akhirnya setelah didalami didalami drama Korea nih. Yang jahat pun kita tidak bisa menyalahkan kalau dia harus jahat. Kalau dia jahat tuh tidak bisa. Jadi memang semua karakter tuh desain seperti itu kuat ya. Kuat. Jadi masing-masing karakter tuh kuat. Punya alasan dia untuk berbuat jahat gitu kan. Jadi dia jadi misalnya dia antagonis, ya dia alasannya kuat buat jadi antagonis tuh kuat. Nah, kalau Indonesia kan enggak, drama Indonesia kan enggak. Orang dia jahat aja enggak jelas, jahatnya karena apa gitu loh. Tapi kalau di Korea tuh jelas. Berarti kan enggak suka sinetron? Enggak. Oh, di rumah ada TV? Ada. Nontonnya binatang-binatang. Oh, itu ya National Geographic. Di rumah nontonnya itu sama berita. Tapi kita kalau enggak nonton sinetron. Saya anti sinetron. Anti sinetron. FTV? Enggak, aku enggak nonton. TV aja enggak ada di sini. Oh, TV enggak ada. Aku nonton YouTube. Kalau FTV harus aku hargai karena beberapa temanku itu artis FTV. Jadi alumni. Mohon maaf, artis FTV, teman-temanku. Aku mendukung kalian. Iya. Silakan Anda. Tetap aku tonton ya kadang-kadang. Oh, kacau nih gimmicknya nih. Kalau FTV kalau ceritanya ringan itu nonton. Tapi kalau terus kalau mainnya teman nonton. Iya. Kalau ceritanya berat-berat lebih baik. Barat ya. Kalau barat bagus. Drama barat. Oke. Barat bagus tuh. Karena kadang-kadang
Barat tuh pandai dia bikin plot wise-nya kan. Iya, itu aku yang suka tuh. Kita udah ternyata tuh ini gitu ya. Karena di Korea juga gitu. Oh gitu. Ada yang kayak gitu ada. Jadi endingnya tuh nggak ketebak. Iya. Tapi ada juga ending yang sebenarnya ya memaksakan ada beberapa film. Akhirnya kita nonton kan lihat ratingnya. Iya. Udah buka aplikasi nih lihat ratingnya tinggi nonton gitu. Gitu. Terus nontonnya rally HP. Netflix? HP atau laptop. Nah, pakai ada satu aplikasi tersembunyi lah ya. Gitu ya. Jadi HP ini gini habis baterai ganti pakai laptop, berarti laptopnya udah putar gini balik gini putar gini. Gila, memang pecinta Korea beda sih. Iya kan? Aduh laknatnya aku mama apa ini. Anda telah meracuni ibu-ibu yang lain. Tapi kan buat hiburan ya me time. Oh iya mungkin dong. kalau ibu-ibu yang lain me time-nya belanja, ke salon. Aku enggak, me time-nya nonton. Iya, tergantung orang memilih cara dia untuk me time ya. Me time-nya nonton. Tapi kalau salah satu teman kita tuh dia ke sawit ya. Oh iya ada. Ada penghasilan. Itu penghasilan gede tuh. Me time 5 juta. Me time 5 juta. Me time 5 juta gila. Ke sawit. 5 juta. 5 ton. Kita me time ngabisin kuota. Kita me time ngabisin kuota. Iya dong. Nggak apa-apa daripada belanja me time. Nah, aku belanja tapi belanjakan orang. Itu biasa Mama Justip. Mama Justip ya kan. Titinya di mana ada Shopee. Luar biasa. Ada mama apa ini? Iya. Ini pembicaraan apa nih? Iya, kita nggak tahu kemana. Pokoknya udah ngobrol gitu ya, santai ya. Santai, gitu. Mohon maaf, ini memang pembicaraannya agak kurang jelas, tapi nanti tolong ditonton, di like and subscribe ya. Jangan lupa. Walaupun pembicaraan ini sebenarnya tidak jelas, apalagi dan sumber yang satu ini, mohon dimaafkan ya. Karena ini bukan sumber yang relevan untuk menyampaikan. Tapi tadi aku ngomongin tentang itu ya. Gitu ya kan. Tapi jangan. Dari awal udah ada disclaimer. Jangan. Udah. Oke lah saya bagus bilang kita daripada ngomongin orang kita ngomongin diri sendiri. Iya. Kan? Pantes. Emang tapi pernah lihat kayak ngomongin orang kan? Enggak pernah kan? Pasti ngomongin tentang diri sendiri. Iya. Daripada kita karena ngomongin tapi sebenarnya enggak juga Kak. Tapi ya kita itu suatu prestasi bisa ngomongin diri sendiri Kak. Iya, jarang ya orang bisa ngomongin diri sendiri. Jarang bisa ngomongin diri sendiri gitu kan. Menceritakan kejelekan sendiri itu jarang ya? Jarang. Karena tuh kejelekan diri sendiri tuh tugasnya orang lain. Oh gitu? Iya benar. Iya kan sebenarnya. Kadang dia lebih tahu kan daripada kita sendiri. Orang lain lebih tahu. Cuma gini Kak, daripada dia yang cari tahu, bagus kita yang kasih tahu kan. Iya benar. Iya kan? Fair kan? Kalau kita kasih tahu fair gitu kan. Jadi dari sumber yang terpercaya kan. Ya benar, langsung ring satu. Sumbernya langsung ring satu. Luar biasa ini ngomongin kemana kita nih. Ngomongin seni. Jadi akhirnya kemana-mana. Aduh. Gini lah kalau ngomong sama orang yang seni kadang-kadang pembicaraan tuh suka berseni juga gitu. Oh gitu ya. Akhirnya gak jelas itu kan banyak cabangnya gini ya. Iya, berakar-akar. Nanti terus susah nyari judulnya. Iya. Pembicaraan sejarah tidak jelas ini. Bertemu dengan Mama out of the box. Iya. Tapi termasuk kalau aku lihat ya dari Kak Eva sendiri ya. Itu kan dibilang masa mudanya keras, dibilang keras enggak juga gitu kan. Cuma memang karakternya aja gitu yang agak sedikit maskulin gitu ya kalau aku lihat ya. Iya kan? Karena dari kecil tuh dicita-citakan jadi anak laki-laki. Iya, mungkin karena circle juga gitu kan. Iya, tapi mental bagus malahan kalau kayak gitu Kak. Udah sering sih kalau masalah mental tuh jangan ditanya lagi pik jatuh bangun naik tinggi bruk jatuh ngangkat lagi naik lagi bruk jatuh lagi. Artinya tuh kalau misalnya kita mengalami hal yang kejatuhan atau kita lagi ngedown itu kan sesuatu hal yang biasa jadinya Kak. Biasa. Iya kan. Nah, pembelajaran artinya pembelajaran buat kita dan juga buat orang lain gitu. Buat kita sih lebih banyaknya. Iya. Kita jadi lebih aware kan. Iya betul. Kita ini kondisi seperti ini kita udah tahu nih bakal gejala bakal seperti ini gitu kan. Nah itu tuh kadang-kadang agak sulit tuh, misalnya orang tuh kadang-kadang sering kan orang pasti kejatuh ke dalam lubang yang sama katanya gitu kan. Nah tapi kalau kita udah tahu gitu kan, kita udah lebih memitigasi lah gitu ya. Nah memang kondisi kejatuhan atau apa tidak hanya sekedar dalam teori berbisnis. Ya banyak kita menciptakan karya, mau bikin kayak podcast aja yang ini ya kan. Jatuh bangun tuh
bulan 5 jatuh, kita nggak bikin karya, nggak bikin ini, udah lah bilang kan nggak naik nih, gue bilang kan. Nah sampai bulan 8 sampai dengan alhamdulillah. Akhirnya ketemu manusia yang satu ini ya. Iya. Ketemu manusia ini. Terima kasih. Sembah sujud. Iya, sembah sujudku kepada Bung Opung gitu. Sekarang dia jadi produser sini kan. Oh iya gitu. Iya, Waduh. Ini harus naik nih. Iya dong. Sip kan? Naik kan? Naik Iya. ya. Tolong ya ditonton ya. 2022 challenge-nya nikahin dia. Hah? Menikahkan dia. Nikahin dia maksudnya menikah dengan dia atau gimana? Menikahkan dia. Oh, menikahan dia. Ya agak jelas sedikit, jangan ambigu. Iya. Nikahin dia. Oh, berarti mau nikah sama dia dong. Cowoknya LGBT entah. Tapi perasaan tidak boleh disalahkan loh. Oh iya benar. Perasaan tidak bisa disalahkan. Yang salah itu otak Anda. Otak Anda yang fetis. Emang bisa menyalahkan perasaan kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Di luar kendali kita kan. Nah di luar kendali, tapi akhirnya otaknya salah kan? Oh iya, otaknya salah. Juga ya. Susah kayak gitu. Jangan pernah menyalahkan perasaan, yang salah di otak. Iya benar. Karena perasaan berjalan dengan sendirinya, tapi digiring oleh otak. Nah, iya digiring oleh otak. Nah, berarti otaknya salah kan? Otaknya salah yang mengirim perasaan. Jadi kalau belum kawin apanya salah? Perasaan apa otaknya? Otak. Tertembak. Jadi seperti itu ya. Jadi sekarang jadi udah jalan-jalan, udah keliling Eropa itu dari seni ya kayak. Dari seni. Karena seni itu bisa membawa kita kepada ya kehidupan juga seni, semuanya seni gitu kan. Seni. Ya. Semuanya juga kayak penataan ruangan aja ya. Seni itu memang nggak bisa dilepaskan sih. Karena seni itu lebih luas, lebih general. Penataan ruangan, pinginnya terlihat rapi, pinginnya seperti ini, konsep-konsep ini semuanya seni kan. Iya. Seni itu jangan dianggap remeh. Seni itu bisa menjadi sangat menghasilkan jika ditekuni benar-benar. Benar, apalagi sekarang all out gitu. Iya, apalagi sekarang zamannya digital seperti ini kan, kita bisa lakukan apapun. Apapun lewat digitalisasi, termasuk berseni ya. Iya. Termasuk sekarang yang lagi booming lagi metaverse. Metaverse itu kan orang banyak, ada yang beli tanah, beli ini virtual kan? Beli tanah virtual, berlomba-lomba harganya sampai ratusan juta, gila. Buat apa? Iya, beli tanah virtual aja. Kita mau misalnya kayak main game gitu ya, game. Oh iya. Kayak tanah kayak game gitu ya. Nanti karena di game gitu maksudnya. Iya. Jadi tuh bukan game aja Kak, bahkan nanti kehidupan kita tuh malah mengarah ke digitalisasi. Jadi kita akan hidup di dua alam. Kalau sekarang kan dunia maya hanya bikin status aja doang. Air sama darat gitu ya. Bukan. Amfibi. Di digital sama ini gitu kan. Jadi digital kita jadi pernah jadi apa gitu ya ini. Sama seperti manusia. Manusia tuh kayak gitu juga. Sebenarnya di dalam dirinya itu ada sesuatu yang tersembunyi. Mungkin ada kehidupan yang lain selain itu kan. Tapi kan orang nobody knows kan ya, nobody knows. Nah, bener enggak tuh? Orang hanya melihat kita yang sekarang. Tapi orang tidak akan melihat orang di balik itu siapa sih dia gitu kan. Itu harus jadi misteri. Biar hidup lebih penasaran. Tapi kalau dibuka gak enak juga Kak. Iya gak seru. Iya. Karena gak ada yang memata-matai. Iya gitu ya. Gak ada yang ngepo-ngepoin gitu kan. Asal ada yang kepo gitu ya. Biar bisa digibahkan secara berjamaah. Iya karena apa namanya, itu tuh ada satu bisa meningkatkan engagement. Kan ketertarikan orang terhadap kita gitu kan. Nah, karena dia bikin penasaran. Focus of interest. Focus of interest. Jadi fokusnya menarik nih. Iya ini kan. Menarik untuk dikulik-kulik. Gitu kan. Iya, tapi untuk di daerah Kabupaten Sanggau saat ini kayaknya belum berani gitu ya. Belum berani untuk mengangkat apa ya yang sekarang misalnya lagi viral, lagi ini gitu kan. Kayak podcast aja kayak seperti ini. Yang komen-komen itu lebih cenderung ini ya. Lebih cenderung kawan-kawan aja. Adem aja gitu kan. Adem itu aja. Kita mungkin mau bikin sesuatu yang kontroversi, tapi takut juga kita sekarang kalau undang-undang ITE. Iya sih. Iya kan? Ada batasannya juga kan, ada batasannya. Jadi, makanya podcast seni, itu harus ini, maksudnya harus lebih mencari yang baru, yang lain daripada yang lain. Yang lain daripada yang lain. Kalau perlu bikin podcast sambil bergantung.
Oh itu. Ini kepala di bawah, kaki di atas. Habis itu mimisan. Kalau ada di dalam air. Oh iya langsung benar. Ditonton di dalam air itu. Kalau ngomong di blub. Ada bola-bolanya. Ada bola-bolanya. Ide yang sangat kreatif. Itu tadi dia gabut space. Benar. Oke, Kak. Sip. Terima kasih udah datang nih. Kita udah siap. Untuk warming up di 2021 kita udah ngedatangin Kakak ya kan. Nah, di mana ini adalah seorang seniman bagi yang ingin kalau sekarang seniman gak jelas itu. Kalau sekarang aku biasanya gunain Kak Eva ini voice overnya ya kan. Nah, voice overnya ya memiliki suara yang bagus gitu kan, apalagi vokalnya. Waktu Wonderful Indonesia juga ada suara Kak Eva. Iya. Lagunya terus enak juga ya, maksudnya aransemennya enak. Aransemennya enak. Ya kan. Nah, itu bisa digunain gitu kan. Nah, yang mau menggunakan saya ya silakan. Nanti silakan hubungi Bang Topik sebagai manajernya. Enggak. Cuma ini aja, informasikan aja. Oh iya gitu. Iya dong. Oke, Kak, terima kasih udah hadir ya, udah bisa sharing dari pengalaman Kakak waktu kecil menjadi seorang seniman gitu ya, penari dan sebagainya, banyak sekali sebenarnya multi talent nih Kak. Ya, amin ya, maksudnya sebuah aset Kabupaten Sanggau yang harus dilestarikan. Dan kalau misalkan museum harus dimuseumkan. Amin. Diberikan Tuhan talenta. Maksudnya talenta yang luar biasa harusnya disyukuri. Itu makanya setiap malam berdoa juga. Tuhan berikan kebesaran hati, berikan hati yang luas samudra untuk mengkondisikan segala sesuatu di sekitar. Itulah ya. Karena sudah diberikan talenta yang luar biasa sama Tuhan. Mau nari, mau nyanyi, mau MC, mau apakah itu, mau voice actor atau apalah segala macam. Ini Tuhan kasih talenta luar biasa, memang itu yang harus disyukuri. Hidup harus disyukuri apapun itu bentuknya ya. Susah, senang, jatuh, bangun, masih untung masih bisa bernafas. Nah, itu poinnya. Oke, makasih Kak udah hadir. Sip.